Assalamualaikum Mas Abdai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacau, kacau, kacau. Gimana? Aduh, banyak problem dalam bab salam ini. Maksudnya? Aduh, itu kemarin ada teman istri saya datang ke rumah dan dia mengucapkan salam. Waktu itu istri saya ada di dapur lagi masak. Teman istri perempuan berarti ya? Iya, perempuan. Lah, saya ingat kemarin terkait bab salam masih belum ada jawaban kayaknya dari sampean itu ya. Yang mana? Mengenai perempuan yang bukan mahram yang mengucapkan salam, Ya. lalu hukumnya kita menjawab salam. Ya. Itu bagaimana dari perempuan yang selain mahram kita? Menjawab salam perempuan ajnabi yang bukan istri, bukan mahram ya, bukan budak kita. Jadi salam antar lawan jenis itu sebetulnya ada banyak pembagian, ada banyak klasifikasi. Ada yang misalnya satu laki-laki dengan banyak perempuan, hukum salam dan menjawabnya bagaimana. Ada satu perempuan dengan banyak laki-laki, hukum salam dan menjawabnya bagaimana. Atau satu perempuan yang sudah tua renta dengan satu laki-laki itu bagaimana. Jadi ada banyak pembagian yang perlu diperjelas. Dalam kasusnya sampean sama-sama satu perempuan ajnabi dengan satu laki-laki berarti kan ya? Iya dong. Itu hukumnya enggak boleh. Bagi sampean sendiri menjawab salamnya makruh, dan bagi si perempuan haram kalau dia tahu sampean laki-laki sendiri. Tapi dalam bab itu tentunya kan si perempuan enggak tahu kan, karena niatnya uluk salam kepada istrinya sampean. Ya itu. Ya, itu enggak apa-apa bagi si perempuan, tapi bagi sampean menjawabnya makruh. Istri saya waktu itu kan ada di belakang, enggak kedengeran. Ya. Jadi saya yang mendengarkan. Nah, caranya biar sampean juga tidak mengecewakan orang yang uluk salam, panggil istrinya dengan suara yang keras. Biar tamunya itu tahu, oh sedang dipanggilkan istrinya. Tuh, jangan uluk salam sama si perempuan. Ini lagi ya. Problem yang kedua. Problem yang kedua itu ada admin dari sebuah ekspedisi. Itu WA ke saya. Dan didahului dengan salam. Assalamualaikum di WA-nya. Lah, saya tetap kepikiran dengan yang kemarin itu ya, terkait pembahasan salam. Ini kan masih belum selesai ini pembahasan. Makanya saya agak mau dijawab apa gimana ini. Nggak paham saya. Sebetulnya admin lawan jenis atau Admin lawan jenis. Lah itu ngirim WA, saya ngirim WhatsApp saya itu dengan kata-kata Assalamualaikum gitu ya. ya. Saya mau menjawab gimana, dijawab dengan tulisan. Sebetulnya enggak apa-apa ya, menjawab salam via media sosial selagi itu betul-betul aman dari yang namanya fitnah atau potensi-potensi yang berunsur menggoda ya. Selagi itu aman dari unsur-unsur itu ya Oke-oke saja ya. Oke-oke Dijawab saja. pakai tulisan juga. Dijawab pakai tulisan juga. Tapi tidak wajib menjawabnya pakai tulisan. Sebetulnya yang wajib itu menjawab secara lafaz pakai lisan. Ya, itu ketika kita dapat salam via media sosial, kita harus menjawabnya secara lisan, itu wajib. Jadi tidak harus dengan tulisan. Dan itu harus segera menjawabnya. Tapi kalau nggak dijawab menggunakan tulisan tuh rentan. Maksudnya rentan kita itu dianggap sombong. Ya sama seperti kasus tadi itu ya. Ya kalau dikhawatirkan kita dianggap sombong, ya nggak apa-apa lah. Kita jawab pakai tulisan atau pakai voice note gitu ya. Ya.
Berarti no problem ya. Kalau sombong atau tidak itu kan sebetulnya bukan ranahnya hukum ya, itu dalam ranah urusan hati, dan siapa yang tahu urusan hati kita. Tapi kalau seandainya itu Kalau sampean uluk salam sama orang tapi hatinya sampean sombong, ya tetap tidak boleh. Allah akan tetap mengetahui isi hati sampean meskipun wajahnya ramah misalnya tapi hatinya sombong. Apa bisa terjadi? Ya bisa terjadinya. Wong seringkali hati dan perbuatan gak sama kok. oh, iya iya. Tapi kalau seandainya terjadi pada kita, kita mengucapkan salam kepada seorang terus gak dijawab, ini gimana itu ya? Kan gak enak hati kita itu kan. Ya makanya wajib kan, menjawab salam itu wajib hukumnya. Iya. Dikecualikan Ya kecuali ada potensi madinatul fitnah itu. Nah, itu kan ada istilahnya aridi ya. Ada faktor eksternal yang merubah hukumnya. apalagi suaranya merdu itu ya. Itu sangat menggiurkan itu ya. Ya, ya hal yang seperti itu mungkin yang dianggap haram ya. Maksudnya ketika kita mendengarnya itu kok enak sekali merdu sekali, terus orangnya itu ya wis mutafak alaih dianggap cantik dan kita tergoda, itu yang dianggap haram ya. Ya, Lah problem selanjutnya tetap ini dengan problem salam. Perempuan tadi yang WhatsApp itu memberitahu bahwasanya paket yang diantar kurir waktu itu saya lagi sholat di rumah dititipkan ke rumah teman saya. Saya jemput, datangi rumahnya, lalu kemudian saya mengucapkan salam dan ternyata dari rumah itu tidak ada jawaban sama sekali. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Itu tidak ada jawaban. Nah, kira-kira salam yang seperti ini itu apa masuk kategori salam yang tetap disunahkan? maksudnya Ya, salamnya itu tetap dianggap sunnah apa enggak? Enggak ada orang sama sekali di rumah itu, rumah kosong. Di rumah teman saya. Waktu saya mau ambil paket itu, ya, tapi kan sampean nggak tahu kalau rumahnya kosong, sampean nyangganya itu ada orangnya kan. berarti tetap dianggap sunnah apa enggak? Ya iyalah, istidzan untuk masuk ke rumah itu ya dengan salam, kebiasaan kita kan. Dan kemarin saya coba itu praktek pas waktu pulang dari sini itu mengucapkan salam ke rumah. Itu waktu mengucapkan salam tidak ada yang jawab. Tidur semua. Karena jam 12 malam. Nah, terus gimana? Ya, Ya namanya orang tidur ya. Orang tidur kan nggak kena taklif gitu lah. Mau sampean duduk salam, ya tetap mereka nggak jawab. Tapi bagi sampean ya tetap disunahkan untuk berduduk salam. Bahkan kalaupun rumahnya sampean itu kosong, nggak ada orang, tetap itu ada salamnya. Cuman lafadznya berbeda. Saya tahu kalau rumah itu kosong gitu. Iya, nggak ada orang. Misalnya nih ya, kayak saya kan sering bepergian bareng keluarga semuanya. Rumah kosong. Pas pulang-pulang saya masuk rumah, apa tetap uluk salam atau gimana? Soalnya kan kita dianjurkan setiap masuk rumah kita harus uluk salam. Kadang baca doa ini, baca doa masuk rumah itu. Dan salah satu adabnya kita masuk rumah, meskipun itu kosong tetap baca salam. Cuman bentuk salamnya kayak begini, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Lah itu. Yang saya bingungkan itu soalnya assalamualaikum. Akumnya itu kan mukhotob. Lah akumnya ini seandainya tidak ada yang dituju ya kalau. Iya iya. Kalau seandainya ada yang dituju di rumah itu kosong, akumnya ke siapa kan? Aneh itu aneh iya, aneh. Makanya siwotnya kan berubah itu, bentuk salamnya berubah ketika kita tahu bahwa rumah ini gak ada orangnya. Maka bentuk kalimat salamnya itu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan selalu tercurahkan untuk kita dan untuk orang-orang yang soleh. Wa ala ibadillahi sholihin. Ya. Kalau alasan kenapa kok dikhususkan untuk orang-orang soleh itu
Ya, yang jelas itu apa anjuran dari Nabi ya, kalau kita apa salam masuk ke rumah kosong atau ke masjid yang seringkali apa nggak ada orangnya, terus kita datang pertama kali ke sana ya bacanya itu karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi hikmah di balik itu ya kan kita bisa bisa apa ya? Bisa mencari apa sih hikmahnya, doa untuk kita dan juga diberikan kepada orang-orang soleh. Ya mungkin karena mendoakan orang-orang soleh itu potensi untuk dikabulkannya itu kan lebih apa ya? Lebih lebih cepat gitulah. Dan kita tahu bahwa mendoakan orang lain apalagi an dhahri ghaibin tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan itu salah satu cara berdoa yang mustajab. Dan doa kita itu akan diamini oleh malaikat dengan kalimat amin walaka misluh. Itu dawuhnya Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita mendoakan semoga keselamatan tercurahkan kepada kita dan orang-orang solih, maka malaikat akan mendoakan kita dengan kalimat semoga Allah mengabulkan dan semoga engkau juga mendapatkan keselamatan. Sebagaimana keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang soleh yang kita doakan. Seperti itu. Iya, teringat doanya teman-teman yang lagi kasmaran biasanya. Saya doakan kamu di sepertiga malam. Seperti itu ya. Tetap kasusnya ini, problem-problem salam ini tidak selesai-selesai ini. Waktu itu saya datang ke rumah teman untuk mengambil paket. Lalu kemudian di depan rumah teman saya, di sebelah rumah teman saya itu ada kumpulan mak-mak. Ya entah Lagi apa yang pengajian, mesti ya, makan. biasa Apalagi ngerumpi. biasa searching biasanya kalau seperti itu, searching kutu biasanya. Searching kutu yang dibahas Atau searching kesalahan tetangga. ya biasanya seperti itu ya. Uh, ini waktu saya mengucapkan salam ke rumah teman saya, mak-mak barusan itu juga menjawab salam yang saya ucapkan ke rumah teman saya itu. Emak yang mendengar salamnya saya itu wajib apa enggak menjawab? Enggak wajib. Enggak wajib karena salamnya enggak ditujukan untuk mereka. Sampean salam kan ke rumah temannya sampean itu. Enggak wajib. Mungkin Cuman ya refleksnya. tetap dapat pahala, ya. Ya berarti mereka orang-orang baik yang semangat Ya, untuk mendapatkan pahala dari siapapun gitu lah. apa mungkin karena yang salam? Enggak sih kayak. Meskipun seandainya salam itu tidak ditujukan pada kita, tapi kita dengar, berarti itu tetap mendapatkan kesunahan menjawab salam. Tapi tidak wajib ya. Ya. Bukan mendapatkan kesunahan ya, tapi dia tetap mendapatkan pahala gitu. Oh. Allah tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun amal kebaikan hambanya. Meskipun hanya sebatas niat. Itu gambaran betapa maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan belum kita lakukan saja dalam hati sudah Allah kasih pahala. Apalagi dilakukan. Dengan syarat pokoknya enggak ada racun yang bisa merusak amal kita yang berupa kemaksiatan di dalamnya. Karena kemaksiatan itu adalah perbuatan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita mencampur adukkan kebaikan dengan kebatilan. Misalnya kita titip salam kepada perempuan, anaknya tetangga yang cantik, yang ya potensi fitnahnya sangat besar. Atau kita menggodakan sering kadang titip salam tapi tujuannya ya seperti yang diinginkan pemuda-pemudi gitu, itu enggak dianjurkan sama sekali, bahkan bisa haram itu. Atau ngimbok itu biasanya ya, ngimbok. Ya,
Kalau ketemu dengan profil yang masuk dalam pikirannya, lalu di inbox, assalamualaikum ukhti, di DM ketemu di IG, assalamualaikum ukhti, gitu ya. Ya seperti Nah, itu sangat berpotensi sekali. bahaya itu kayaknya. Bahaya. Pengalaman banget. Masa lalu itu mungkin ya. Yang kalau kita ingat-ingat, Insya Allah. Enggak, saya enggak ingat. Oke. Emak yang ada di depan samping rumah teman saya itu bilang kalau teman saya ini lagi keluar katanya. Lalu kemudian pas saya nyampe ke rumah, kopi-kopian, lalu dapat telepon dari teman saya. Dapat telepon, assalamualaikum, paketnya silahkan diambil ke rumah. Langsung saya tutup tanpa menjawab salam tersebut. Saya jawab dalam hati saja gitu ya. Lah kira-kira kalau menjawabnya dalam hati, orangnya itu tidak dengar tuh Berdosa sampean itu. wah, cuma kayak gitu saja masa berdosa. Loh, menjawab salam itu harus dengan suara sekiranya orang yang sampean salam itu dengar juga. Gitu loh. Nggak bisa salam dalam hati ya. Gimana? Kita berinteraksi dengan manusia itu kan menggunakan panca indera. Hati itu tidak masuk panca indera. Mana tahu apa sampean menjawab salam saya atau enggak. Kalau dari hati kan ya tidak bisa. Hati itu kan yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang bisa mengetahui isi hati orang lain. Jadi lafadz salam. Jadi hati itu interaksi kita dengan Allah. Karena Allah itu yang melihat adalah hatinya. Ya. Tapi kalau kita interaksi dengan orang, itu yang dinilai itu adalah lahiriahnya, dohirnya. Kan ada itu kaidah dalam kitab itu. Gimana? Nahnu nahkumu bid-dawahir. Wallahu yatawalla as-sarair. Kita itu menggunakan hukum secara dohir saja. Secara dohir sampean uluk salam kepada saya, meskipun hatinya sampean benci, mangkel kepada saya, hati sampean bukan urusan saya. Sampean uluk salam ya wajib saya jawab. Begitu pula sebaliknya, sampean uluk salam dari hati, gak saya jawab, ya gak apa-apa ya. Wong saya juga ndak tahu isi hati sampean gitu loh. Hati itu yang tahu ya hanya orangnya sendiri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah bahaya kalau hati kita diketahui oleh orang lain, ya kan? Makanya harus bersyukur. Allah menjadikan hati itu hanya diketahui sama orangnya sendiri dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bersyukur. Sampean bisa baca hati saya bisa baca hati sampean. Wah, bahaya, bisa-bisa agak berteman kita ya. Berarti yang dinilai dalam diri kita itu oleh manusia sendiri yaitu dohir kita ya. Dohir. Kita ndak usah terlalu banyak berprasangka. Aduh, ini salamnya kayaknya gak tulus ini ya. Wah, itu adalah pintu-pintu syaitan untuk menjerumuskan kita kepada prasangka-prasangka yang buruk gitu lah. Kan ada ayat itu di Al-Qur'an gimana itu? Ijtanibu katsiran minadh-dhanni fa inna ba'dadh-dhanni ismun. Jauhilah kebanyakan prasangka-prasangka itu, karena prasangka itu sebagian fa inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Yaitu yang kita kenal dengan istilah prasangka yang buruk, negative thinking. Selagi orang itu bermuamalah dengan kita, bergaul dengan kita secara lahiriah baik, ya sudah baik berarti. Nggak ngurus hatinya itu mau suka atau enggak sama kita, bukan urusan kita. Dan kita juga enggak berhak ngurus hatinya orang, itu enggak berhak. Lebih baik kita berhusnudzon walaupun salah. Berhusnudzon, dan husnudzon itu adalah
salah satu sifat, salah satu karakter atau perbuatan hati yang katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Risalatul Mu'awanah karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu, tidak ada sifat atau akhlak yang lebih tinggi melebihi dari husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada hamba-hambanya Allah. Dan tidak ada perangai atau akhlak yang lebih buruk melebihi suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atau suudzon kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun semua itu ya ada pengecualian atau ada istilahnya tempat dan cara penggunaannya. Karena suudzon kepada hamba-hambanya Allah itu ya tidak semuanya dilarang, karena kita juga harus harus waspada. Ya, harus waspada. Tidak setiap perbuatan atau situasi menuntut kita untuk berprasangka baik. Ada saatnya atau ada kondisi di mana kita harus waspada. Misal rumah, karena sampean berprasangka baik bahwa semua orang itu baik, nggak ada yang nyolong, misalnya rumah nggak sampean kunci. Wah itu kalau ada yang hilang, ada maling, itu bukan sampean keliru. Karena harta yang disimpan tidak sesuai dengan kebiasaannya, dicolong orang, itu bukan nyolong namanya. Maksudnya kegosap, karena keteledoran dari yang punya. Dosanya ya tetap dosa, cuman dari pihak pemilik barang itu keliru sudah. Keren ya. Tetap dengan problem salam ya. Lalu kemudian pas waktu itu saya jemput paket ke rumah teman saya cerita ke teman saya, ini mohon maaf, barusan memang ada orang yang mengucapkan salam pas waktu itu saya sholat. Saya kira siapa? Lah, masa saya waktu sholat itu mau jawab salam gitu lah. Kan kalau dicampur dengan bahasa lain waktu sholat itu kan berarti yang sangat ini. bingungkan itu menjawab salam orang lain di dalam sholat. Ya. Itu. Nah, orang yang sholat itu tidak termasuk orang yang bisa berkomunikasi dengan orang lain, dengan manusia. Karena dia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi semua muamalah atau hubungan dengan makhluk itu diputus semua, termasuk menjawab salam dari orang lain. Tidak wajib. Jadi kita harus. Jadi sampean nggak berdosa meskipun nggak jawab. Justru kalau sampean jawab, sholatnya batal. Lagi anak-anak baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, waalaikumsalam, dosa sampean. Berarti kita harus betul-betul konsentrasi ya, harus fokus. Bukannya sampean di awal sholat itu tuh sudah menyatakan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Itu permulaan kita berinteraksi dengan Allah itu. Iya, itu baru doa iftitah itu sudah. Nah, pernah dengar ceritanya Wes Al-Qarni itu ya, entah itu benar atau enggak itu. Wes Al-Qarni itu waktu itu mengikuti anjing, yang dimana anjing tersebut itu mau ke makamnya Laila. Oh, enggak, itu gini apa? Karena saya juga termasuk penggemar Uwais Al-Qarni ya, dari sisi ceritanya. Waktu muda dulu ya. Enggak sih, sudah agak tua. Ya, gimana itu? Jadi Uwais Al-Qarni itu pernah mengejar-ngejar anjing. Anjing itu yang dia tahu ini anjing dari kabilahnya Laila ini. Ini anjing dari sukunya Laila atau dari keluarganya Laila.
hanya dia kejar. Karena apapun yang ada hubungan atau ada kaitan dengan Laila, maka akan dicintai oleh Uwais Al-Qarni. Sampai Uwais Al-Qarni itu tidak sadar mengganggu orang yang sedang sholat di sana gitu loh. Saking asiknya mengejar-ngejar anjing. Mengganggu gimana itu? Ya jadi ada orang yang sedang sholat di sana. Uwais Al-Qarni ini lari-lari di depannya Diano gitu loh, mengganggu orang yang sedang sholat gitu. Akhirnya orang yang sedang sholat ini kan terganggu. Setelah salam orang yang sholat ini dipanggil Uwais ini. Orang gila ya. Wih, marah-marah itu ya? Iya, ya karena Uwais itu di saat itu memang sudah terkenal sebagai bukan Uwais ya, bukan Uwais Al-Qarni, Qais. Oh iya, Qais. Nah, bukan Uwais Al-Qarni, Qais ya. Qais dan Laila. Nah, Qais ini sudah dijuluki sebagai Al-Majnun, orang gila, saking ya dia sudah tenggelam dalam kecintaan kepada Laila itu akhirnya banyak tingkah-tingkah yang sudah di luar nalar. Saya dulu sempat sampai hatam itu membaca kisah di Alfu Lailin wa Lailah itu. Berarti Mas Abda ini pernah bucin dulu ini ya? Enggak bucin, cuman tertarik sama konsep cintanya Laila Majnun ini, karena itu juga banyak terjadi pada kekasih-kekasih Allah yang sudah, kalau kita mengenalnya sebagai makom fana ya. Makom fana itu ya sudah tenggelam di dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak tingkah laku yang di luar nalar manusia normal. Nah, cuman ya memang benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa al-hubbu yu'mi wa yusimmu. Cinta itu bisa membuat orang buta dan bisa membuat orang tuli. Cinta yang benar-benar, bukan cinta-cinta yang sering kita ucapkan tapi tidak sampai melewati tenggorokan kita itu. Dan orang-orang yang dekat kepada Allah, para kekasih-kekasih Allah, itu saya lihat memang betul-betul cinta yang sodik, yang benar-benar cinta kepada Allah. Makanya sampai kembali kepada ceritanya Qais dulu ya. Qais tadi setelah mengganggu orang sholat dengan mengejar-ngejar anjing, orang yang sholat ini tersinggung. Setelah sholat dipanggil Qais, Majnun, orang gila, kamu ini sudah tidak sholat malah ngejar-ngejar anjing, gangguin orang sholat. Marah itu ya? Ya emosi dong ya. Iya. Karena merasa yang sholat ini saya di dalam kebaikan, kok malah diganggu sama orang yang tidak sholat, anjing ya, lagi yang dikejar-kejar kan ya. Marah ini. Akhirnya Qais ini minta maaf, wahai Tuan, saya minta maaf karena saya sedang mengejar anjing dari sukunya Laila. Tidak ada dalam pikiran saya untuk mengganggu Tuan, dan bahkan saya tidak tahu kalau Tuan sedang selesai tidak lihat. Yang ada dalam pikiran saya, dalam hati saya, dan dalam pandangan saya hanya Laila. Tapi anehnya, nah ini kata gue, anehnya, sampean yang sedang menghadap Tuhan, yang katanya sampean cintai itu, masih bisa terganggu sama saya sama anjing. Jelek itu ya? Itu kayak kena sambaran kilat Pak ya. Aduh. Karena cintanya seorang makhluk kepada Tuhannya masih kalah dengan cintanya si orang gila ini kepada Laila. Keren betul itu ya. Dan itu semua terjadi kepada kita. Iya. Makanya ada ulama itu mengatakan ada dua pertanyaan yang sangat sulit dan dilema, gak bisa dijawab gitu. Kalau sealim-alimnya orang bisa menjawab semua pertanyaan, ada dua pertanyaan yang sangat sulit dijawab atau bahkan tidak bisa dijawab, apalagi bagi orang-orang seperti kita. Pertanyaan pertama itu, apakah engkau beriman kepada Allah, atau apakah engkau cinta kepada Allah, atau apakah engkau bertakwa kepada Allah. Saya sendiri kalau ditanya apakah engkau cinta kepada Allah, kalau saya jawab iya, saya bohong, karena perilaku saya
tidak mencerminkan orang yang sedang jatuh cinta. Ya, bahkan masih kalah dengan kecintaan-kecintaan kita kepada duniawi atau kepada seorang perempuan atau kepada harta atau apapun lah yang kita cintai. Dan itu belum, bahkan menyamai saja ya, kadar cintanya untuk kita samakan dengan duniawi saja itu masih sulit. Ngeri itu. Dan kalau saya jawab saya tidak cinta kepada Allah, kufur. Makanya anjuran ulama kalau ditanya seperti itu diam saja, sambil introspeksi, muhasabah. Karena kita tahu kadar kita itu ada di mana. Mau jawab ya sulit kan ya, sulit. Berarti saya waktu dengar ucapan salam kurir ini masih kurang konsentrasi ya. Ya. Aduh ya Allah. Kalau dalam fikih itu kan kita cukup menjawabnya itu, apalagi panggilan ibu ya, seorang panggilan ibu itu wajib kita jawab kan ya. Kalau kita dalam sholat ini kan ada dua kewajiban ya. Kita sedang menghadap kepada Allah, tidak boleh berinteraksi dengan manusia. Tapi sisi lain ini ibu yang memanggil. Kalau sampai sakit hati kan bahaya juga gitu. Bahaya doa ibu. Nah, akhirnya ada solusi dari ulama fikih itu ya, kita jawab pakai isyarah. Isyarah itu misalnya kita mengeraskan bacaan. Kalau lagi baca Fatihah ya karena butuh iya karena stain, sampai ibu kita tuh tahu bahwa kita sedang sholat. Tapi kita tidak boleh niat untuk tafhim atau memberi pengertian kalau kita lagi sholat. Kalau kita lagi sholat, kita harus niat yang membaca Al-Quran saja, tetap bacaan sholat yang kita baca dan kita keraskan supaya orang tahu bahwa kita sedang sholat. Gak boleh niat hanya memberitahu orang lain, batal sholat kita. Kita kan sering kan lah ya, sampean ketika lagi sibuk-sibuknya berdagang, lagi mikirin nota, mikirin tagihan, pengiriman segala macam. Itu seringkali kalau diomongin orang kadang nggak dengar kan ya? Nggak konsen sudah. Iya, karena sudah betul-betul fokus sama nota, sama pengiriman atau administrasi. Bahkan ketika dipanggil pun kita nggak dengar. Asli sama sekali nggak dengar, pernah kan? Iya, nggak menghiraukan. Iya, dan saya sering gitu lah. Bagaimana orang-orang yang betul-betul sholatnya itu betul-betul nyambung kepada Allah, betul-betul fokus, betul-betul fana lah, sudah tenggelam dalam sholat. Kalau kita kan tenggelam dalam dalam pikiran Allah, ya dalam duniawi kita. Jadi hal-hal seperti itu bukan hal yang mustahil atau tidak masuk akal orang sholat kayak Sayyidina Ali. Ketika beliau kena panah dan kemudian mau dicabut panahnya, apa kata beliau? Ya tunggu dulu, biarkan saya sholat lalu cabut panah. Karena ketika Sayyidina Ali masuk dalam sholat munajat kepada Allah, maka jangankan panggilan orang, mau panah dicabut pun beliau tidak merasakan apa-apa. Dan itu sangat rasional sekali, karena kita sehari-hari seringkali merasakan. Cuman bedanya kita kan hanyut di dalam pekerjaan kita, di dalam duniawi kita. Merinding gitu ya. Kalau dengarkan ceritanya Sayyidina Ali pas waktu dicabut panah itu. Dan kita itu ya saya pribadi suka membaca kisah-kisah orang-orang yang sholat seperti itu supaya agar kita itu tahu diri lah. Betapa sholat kita itu masih jauh dari kata bukan sempurna, cukup aja masih jauh gitu lah. Masih banyak yang harus kita perbaiki. Mulai dari perbuatan dohirnya, apalagi batinnya seperti itu. Dan saya sering baca kisah-kisah orang soleh itu ya agar supaya buat kaca lah bagi kita betapa kita itu masih sangat jauh dari kata ideal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau sudah nggak tahu diri ya, bahasa itunya nggak tahu diri, nggak arafa nafsah, dia sudah nggak tahu diri, maka dia merasa waduh saya sholat tahajud siang malam
11 rakaat nggak ya. dikabulkan. Nah, itu kan mudah-mudah jumawa dan nggak bisa memperbaiki kualitas, nggak bisa introspeksi, malah amburadul. Dan kita juga sering menyalahkan Allah ketika doa kita gak dikabulkan. Padahal waktu itu bermunajat kepada Allah sebenarnya bukan bermunajat pada Allah, tapi ingat hutang, ingat kesedihan-kesedihan kita itu ya. Ya, saya kapan itu apa baca, bukan baca apa, lihat videonya Syekh Said Ramdan Al-Buti. Orang yang berdoa kepada Allah, tapi dia yang diingat adalah doanya atau permintaannya ya. Saya berdoa, ya Allah semoga lunas, diberikan rumah, semoga saya bisa lunas hutang, semoga saya bisa begini dan begitu. Itu sebetulnya dia bukan sedang berdoa. Kalau yang ada di pikirannya hanya permintaan-permintaannya. Curhat. Dia sedang tolap. Tolap itu apa? Sedang menuntut Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya itu. Doa tidak seperti itu menurut Said Ramdan Al-Buti. Doa bukan seperti itu. Doa lebih dari itu. Doa itu kita bersimpuh kepada Allah, bersimpuh, mengadu, bermunajat dengan menyampaikan semua keluh kesah kita. Jadi yang diingat itu betul-betul Allah. Hanya saja untuk apa ya? Agar supaya kita betul-betul bisa merasakan kehinaan kita, kerendahan kita, ketidakmampuan kita. Itu kita sampaikan semua kekurangan kita, semua keinginan kita kepada Allah yang maha sempurna, maha baik, maha mampu, maha menerima doa dan seterusnya. Jadi tujuannya bukan terkabul atau tidak sebetulnya gitu, tapi munajat itulah menjalin hubungan dengan Allah. Dan kalau hubungan itu sudah terjalin, maka permintaan mana yang tidak akan dikabulkan oleh Allah. Sampai ada satu hadis ya kalau nggak keliru di dalam kitab tasawuf itu, innalillahi ibadan, sesungguhnya Allah itu punya hamba-hamba pilihan, idza aradu aroda, yang kalau mereka ingin Allah juga ingin. Jadi dalam ini sebetulnya bahasa yang sangat tinggi sekali ya, Pak. Sehingga menggambarkan keinginan Allah, apa kata keinginan orang-orang ini. Ini menggambarkan betapa doanya orang-orang pilihan Allah ini, atau orang-orang yang sudah dicintai Allah ini, itu sangat dahsyat, lebih cepat gitu lah dari sambaran petir, mustajabnya. Sampai kalau sampean kan orang Jember tahu Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, beliau tuh pernah mengatakan bahwa doaku lebih cepat dari sambaran kilat. Itu kan sebatas gambaran betapa doanya beliau ini mustajab gitu lah. Dan itu memang ada isyarah dari Rasulullah bahwa Allah itu memang ya punya hamba-hamba yang sekali berdoa atau bahkan doanya belum selesai sudah Allah kabulkan, Allah iyain. Itu kalau Allah sudah cinta. Ya. Kita kalau sudah cinta banget sama tunangan kita atau apa misalnya, belum bilang baru kode pengen mobil aja sudah dipesankan ya. Ya itu, sampai ada salah satu ulama yang bilang kita sering melibatkan Allah dalam problem kita. Jadi nunggu problem dulu baru melibatkan Allah. Kalau tidak punya problem maka Allah nggak diingat sudah. Jadi mau ingat Allah nunggu problem itu ada. Makanya dikasih problem terus sama Allah biar ingat. Ya itu, selalu melibatkan Allah untuk menyelesaikan masalahnya. Gimana ya Allah jalan keluarnya? Pasti nunggu problem itu. Berarti menjawab salam waktu kita sholat itu dengan cara mengeraskan suara. Dengan mengeraskan suara. Dengan tidak bertujuan kita memberi pemahaman kepada mereka. Atau dengan tujuan nggak apa-apa. Jadi dengan tujuan membaca Al-Quran atau zikir sholat bersamaan dengan tujuan tafhim atau memberitahukan kepada orang yang
uluk salam kepada kita, tidak apa-apa. Yang penting jangan hanya tujuan tafhim saja, tanpa ada tujuan untuk membaca zikir sholat atau bacaan Al-Quran itu. Batal Jadi sholatnya. harus ada 2 tujuan. Kalau satu tujuan, Kalau satu tujuan batal. Ya oke. tujuan tafhim saja ya. Kalau tujuan baca Quran tok, ya tidak batal. Waktu kurir itu mungkin sudah keluar ya, karena waktu itu saya lagi sholat. Di tahiyat akhir itu saya mengeraskan salam yang kedua dari sholat saya. Di tahiyat akhir itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seandainya kurir ini dengar, seandainya ya, kurirnya sudah pulang, itu seandainya kurir ini dengar, menjawab salam dari ucapan salam dari tahiyat akhir saya, itu tetap kena khitab kewajiban apa enggak itu? Enggak. Karena uluk salam dari orang yang sholat itu adalah rukun di dalam sholat, bukan untuk uluk salam kepada orang lain. Malah masalah kalau sampean lagi tahiyat selesai baru salam kepada temannya, Assalamualaikum, dengan tujuan salam kepada temannya, bukan salam sebagai rukun sholat, yuk batal sholatnya. Ya tapi tidak masalah menjawab salam orang yang sholat, ya tidak masalah, cuma tidak wajib gitu aja. Tapi kejadian itu adalah kejadian yang aneh kalau seandainya ada. Soalnya ya kita selama sholat tidak pernah menjawab salam tahiyat akhir dari orang lain gitu ya. Lalu di dunia modern sekarang ini ya, mengucapkan salam melalui WA, atau dulu kita flashback masa-masa muda kita itu ya, waktu HP masih jadul itu ya. Oh, masa muda sampean itu. Itu waktu masa muda saya itu. Waktu dulu itu kalau tidak salah itu kirim SMS, udah ada WA dulu itu. Kirim SMS biasanya disingkat itu sama pemuda-pemuda itu ya. Gimana? Bukan cuma muda, pemudi juga. Askum gitu. Sebenarnya Askum ini termasuk kategori lafadz salam apa bukan ini? Ya bukan lah, apa artinya askum? Nanti jawabannya waskum. Waskum, tompel gitu ya. Enggak lah, bukan lah. Bahkan meskipun pakai bahasa Arab waalaikum, tidak ada salamnya, waalaikum, itu bukan salam karena tidak ada unsur doa di sana. Waalaikum apa waalaikum? Sering kan kadang tamu yang sudah sering bolak-balik ke rumah kita, mungkin saking apa ya, saking bosannya uluk salam, waalaikum. Loh, kalimat waalaikum itu kan nggak ada kata salamnya. Kadang Itu banyak. bukan salam. Yang lebih parah itu kum. Ya sama, itu juga bukan salam. Salam itu kalau assalamualaikum atau alaikumussalam, salamun alaikum, maka harus ada kata salamnya, ada kata alaikumnya. Ya alaikum, alaika, alaikun, alaiki, ya sama semuanya. Jadi kalau askum itu seperti dulu itu ya, ini baru dapat jawaban dari sigot askum itu ya. Itu sigotnya pemuda-pemudi dulu itu sebelum ada BlackBerry itu. Kalau sudah ada BlackBerry bukan askum lagi itu, lebih parah lagi, ping gitu. Nah itu. Dengan problem ini saya rasa saya sudah menemukan pencerahan ini ya. Sudah menemukan titik terang di dalam pembahasan salam ini ya. Soalnya kalau nggak dibahas seperti ini akan tetap menjadi problem untuk saya ini. Jadi ya mudah-mudahan problem salam ini tidak selesai sampai di sini nih ya, terus berlanjut mungkin. Ya semoga selesai sampai di sini lah, karena kalau nggak selesai berarti nambah problem terus sampai ini. Ya bukan, agar pengembangan salam ini ketemu bahwasanya salam ini hal yang
sering terjadi pada kita, tapi kita tidak tahu hukumnya seperti apa dan prakteknya seperti apa dan harus bagaimana, itu kan juga tidak tahu. Ya. Dan sekarang sudah kita menemukan titik terang dari pembahasan kita, dari obrolan kita, obrol santai kita ya. Ini mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Saya senang sebetulnya kalau sampean ke rumah itu. Karena Membawa problem ya. Bukan masalah problemnya, tapi jarang kan di zaman sekarang ada pemuda apalagi yang sudah mulai terjun di dunia usaha, sudah tahu manisnya dunia. Kak sampean itu kan sudah mulai tahu manisnya Dunia ya. dunia lah ya, tapi masih mau murojaah atau kembali mempelajari agama. Agama itu kan warisan yang dibagikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa ilmu tentang agama, dan itu sudah jarang sekali diminati oleh orang-orang zaman sekarang. Ya kita sudah tahu sendirilah, zaman yang penuh dengan godaan duniawi, teknologi yang semakin canggih dan semakin menggiurkan, apalagi pintu-pintu rezeki, pintu-pintu usaha yang semakin dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai orang yang ada di dalam pelosok pedesaan pun dia bisa menjadi orang yang sukses tanpa keluar dari rumahnya. Betapa Allah itu sudah membuka pintu-pintu rezeki dari berbagai arah dengan adanya teknologi di zaman kita ini, dan itu bisa menjadi rahmat, bisa juga menjadi nikmat. Rahmat kasih sayang, nikmat itu bencana. Bencana bagi orang yang lalai, yang teledor dengan pemberian yang diberikan oleh Allah, justru membuat orang yang diberi lupa kepada yang memberi. Allah. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya, dan saya lihat sampean kayaknya alhamdulillah masih tidak tergoda dengan duniawi ya. Dan sampai seterusnya. Ya, gak tahu kalau digoda janda tak tahu lagi. Problem yang masalah asik ini. Atau mungkin tidak ada yang mau godain sampean. Ya bukan, soalnya aktivitas kita yang sebenarnya itu adalah hukum terkadang kita anggap remeh karena sering terjadi ya. Contohnya seperti assalamualaikum tadi itu ya. Kalau berinteraksi dengan lawan jenis, assalamualaikumnya seperti apa, itu kan kadang sangat jarang itu ya, sangat jarang orang menggubris itu karena memang sudah dianggap lumrah, sudah dianggap biasa. Padahal itu akan menjadi problem besar kalau kita salah dalam praktek. Ya bukan cuma assalamualaikum, banyak aktivitas kita itu yang memang ada hukum yang ada di dalamnya, tapi kita tidak tahu dan harus bagaimana prakteknya. Makanya di dalam kehidupan ini, dawahnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang menginginkan duniawi, maka dia harus punya ilmunya. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Orang yang menginginkan ukhrawi, surga, ridhonya Allah, ma'unah, rahmat dan seterusnya, maka dia juga harus menggunakan ilmu. Wa man aradahuma, bahkan orang yang ingin dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, dia harus pakai ilmu. Sampean kebayang nggak kalau sampean usaha sarung ya sekarang ya, usaha sarung, sampean nggak pakai ilmu? Ini sarungnya ya pakai ilmu, pakai sarung. Sampean kulaan nggak tahu ilmunya apa jenis sarung yang lari, sampean nggak tahu tempat kulaan yang bagus di mana, sampean nggak tahu harga pasaran, sampean nggak tahu cara pemasaran, sampean nggak tahu cara pengemasan, sampean nggak tahu manajemen, amburadul. Yang ada sarung harga 100.000 sampean jual 70.000 misalnya.
itu bukan usaha yang menguntungkan, justru bangkrut sampean. Bangkrut. Itu urusan bab sarung, jualan sarung, apalagi urusan agama. Urusan agama kita tidak mau belajar, menganggap urusan agama ya wis sepele. Enggak, sebetulnya kita harus belajar. Makanya kalau kita baca tentang keutamaan ilmu ya di dalam kitab Ihya, Al-Imam Al-Ghazali itu sangat banyak memaparkan hadis ataupun Al-Quran ataupun makalah para salafun saleh di sana tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu, orang-orang yang masih peduli kepada ilmu, entah itu sebagai orang yang menyebarkan ilmu, orang yang mencari ilmu, orang yang mencintai ilmu. Jangan sampai jadi yang keempat, orang yang dia tidak mau menyebarkan ilmu, tidak mau mencari ilmu, tidak mau mencintai ilmu pun tidak. Ini a'adhanallah. Semoga Allah lindungi kita semua. Ya itu kadang di kehidupan kita itu menyalahkan hal yang boleh dan menganggap keharaman itu adalah kebiasaan. Contoh, ada seorang perempuan, mak-mak buka aurat, lalu kemudian cerita sama mak-mak yang ada di sampingnya lagi ngerumpi itu. Ketemu dengan seorang pemuda yang baru nikah tapi nikahnya nikah siri. Lalu kemudian dirasan-rasani. Lah itu kok sudah boncengan, itu kan masih belum resepsi, padahal akadnya sudah. Ya itu karena tidak berdasarkan ilmu gitu loh, tapi berdasarkan oleh perasaan. Perasaan orang yang tidak berilmu itu ya mudah terbawa, terkontaminasi oleh syaitan ataupun hawa nafsu. Meskipun orang yang merasakan itu merasa dia itu baik, orang lain jelek. Makanya Al-Imam Al-Busiri itu ya di dalam syair burdahnya itu kan pernah menulis begini, nafsu dan juga syaitan itu jangan kamu ikuti meskipun keduanya memberikan kamu nasihat. Wa in mahadakan nusha fatahimi. Kalau ada nasihat yang datangnya dari hawa nafsu, ya nafsu kita pribadi, ataupun dari syaitan, maka kamu harus berprasangka buruk ini sama dua orang ini, meskipun mereka datang memberikan nasihat. Karena dulu Nabi Adam makan buah hulbi itu gara-gara diberi nasihat oleh iblis. Maka kita harus husnud harus suudzon di sini, harus waspada. Kalau enggak kita terjerumus dalam perangkap mereka. Jadi suudzonnya pada perasaan kita ya. Iya. Perasaan kita ini berdasarkan ilmu atau berdasarkan kepentingan pribadi. Hanya barusan kan fa'alaihi bil ilmi, tetap harus mengomentari orang itu fa'alaihi bil ilmi, bukan sembarangan. Ada muda-mudi yang sudah akadnya akad siri belum resepsi, sudah dirasan-rasani, padahal dia masih belum mencari tahu. Ya sudah tahu, sebenarnya sudah tahu, tapi kalau di desa-desa itu seakan-akan tabu meskipun sudah akad. Makanya kan harus pakai ilmu untuk mengomentari. Kalau sudah akad berarti suami istri sudah, meskipun masih belum diresepsi gitu. Kalau pacaran boncengan nggak tabu ya, biasa ya. Iya. Nah, kemudian yang mengomentari rambutnya terbuka, auratnya terbuka, ini sudah dianggap biasa. Nah itu makanya hal yang dilarang dianggap biasa, lalu kemudian kebenaran dianggap tabu, karena memang tidak berlandasan pada ilmu. Makanya tetap ilmu itu tetap kita harus beritahu, meskipun hal itu ilmu ini dianggap remeh di masyarakat. Ya, contohnya seperti tadi itu, hal yang remeh tapi banyak terjadi di masyarakat. Menganggap tabu hal yang sudah diperbolehkan dan menganggap biasa hal yang dianggap hal yang menjadi maksiat bagi dirinya. Banyak itu. Banyak. Ya, rasan-rasan sekali duduk biasanya dapat satu kampung itu. Jangankan kemaksiatan yang dilakukan tanpa berdasarkan ilmu, bahkan amal ibadah yang dilakukan tanpa berdasarkan ilmu, katanya Ibnu Ruslan itu a'maluhu mardudatun la tuqbalu.
amal ibadahnya itu ditolak mentah-mentah. Tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak berdasarkan ilmu. Harus kita sholat kepada Allah itu ada ilmunya aja. Ada ilmunya. Jangan hanya karena saya kan sudah niatnya baik ini mau sholat, tapi kita tidak mau belajar tentang syarat-syaratnya sholat, rukun-rukunnya sholat, adab-adabnya sholat, yang dohir, yang batin. A'maluhum mardudatun la tuqbalu, gak diterima sama Allah. Jadi semua apa yang kita lakukan harus berdasarkan. Dan jangan berdalih, ini sering saya dengar dari orang-orang yang sebetulnya bukan nggak tahu. Mereka, loh saya kan nggak tahu, orang nggak tahu kan nggak ada hukumnya. Loh, kata siapa orang nggak tahu nggak ada hukumnya? Yo ada ya. Orang nggak tahu yang nggak ada hukumnya itu kalau sampean lahir di tengah alas. Sampean memang betul-betul nggak tahu mau tanya sama siapa, mau keluar dari hutan yo nggak bisa. Primitif ya. Iya, sampean lahir di sana atau sampean baru masuk Islam kemarin, saya belum punya waktu untuk mempelajari Islam lebih dalam. Amalnya sampean tanpa ilmu itu masih di apa ya, dimakfu atau ditolerir karena memang sampean baru masuk Islam misalnya, atau sampean nggak punya akses untuk mempelajari ilmu. Tapi orang zaman sekarang bilang apa, saya nggak tahu, bukan nggak tahu Pak, nggak mau tahu. Waktu, tenaga, pikirannya digunakan untuk kepentingan duniawi, tidak peduli dan tidak mau tahu sama urusan ilmu. Beda ya. Sekarang sudah banyak gadget ini Android yang untuk kena taklif, tetap kena taklif. Makanya tonton apa? Corner surau. Oke. Ya, jadi kita tetap harus membahas pembahasan yang baik, itu nanti berupa permintaan apa yang ingin kita bahas atau materi yang kita sudah siapkan. Cut. Iya. Ayo ya, materi yang atau sama masuk loh, misalnya tak realistis mungkin. Iya, ada saya persiapan materi apa enggak. Berarti kita ini kan konsepnya kita ini kan kamu silaturahmi ke saya apa ngobrol ya kayak betul-betul candid gitu lah. Wes enggak tahu kamera sebetulnya. Berarti kita ini harus tetap membahas ilmu-ilmu yang memang kita betul-betul enggak tahu. Ya contohnya problem yang saya alami barusan yang saya ceritakan itu ya. Itu tetap kita harus membahas, mencari tahu apakah ini benar, apakah ini salah. Tapi alhamdulillah pencerahan dari sampean sangat jelas sekali dan saya sangat bersyukur silaturahmi ke sini sampai berapa kopi sudah saya minum ya. Ikhlas ya. Sak rokok-rokoknya tadi ini ya. Iyalah. Oke. Terima kasih. Ya, hidangan-hidangan seperti ini tidak sebanding dengan apa ya, dengan kemanfaatan silaturahmi. Sampean mau silaturahmi ke sini dengan kemanfaatan pembahasan ilmu yang selalu sampean buka dalam setiap silaturahmi, itu tidak sebanding dengan duniawi apapun. Justru kenangan-kenangan seperti inilah yang nanti akan kekal abadi di akhirat ketika kita amin. Ya semoga kita masuk surga di sana. Kenangan-kenangan baik itulah yang akan menjadi kenangan, bukan kenangan omsetnya kita berapa, kemudian usaha kita sebesar apa. Gak ada, itu semua sudah habaan mansurah, seperti debu yang hilang ke bawah angin, sudah gak ada urusan nanti di akhirat. Yang diingat ya kenangan-kenangan seperti ini ya. Iya. Karena hal-hal seperti itu yang akan kekal abadi sampai hari kiamat kelak. Kayaknya sudah malam ini ya, sudah waktunya ini. Terima kasih Mas Abdai dengan semua ilmu yang sudah disampaikan. Ya sama-sama. La syukra ala wajib katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.